Seorang gadis berusia 18 tahun sedang mendekati akhir trimester pertamanya ketika dia ditembak mati di dalam mobilnya. Tasnya ada di sana, dompetnya juga ada di sana. Jadi dengan kedua sana. kursi direbahkan. Benar. Itulah yang berarti mereka mungkin sedang duduk santai. Sesuatu mungkin saja terjadi. Tersangka utama mereka, ayah dari bayi yang dikandungnya, yang juga menyembunyikan rahasianya sendiri. Saya cuma bilang ya, saya berhenti berurusan sama dia karena kamu tahu, dia mulai mengirim pesan ke cewek saya. Dan lalu dia bilang, kamu tahu kami memang bertemu, bla bla bla. Ini adalah Inside the Crime yang dipersembahkan oleh Law and Crime. Saya Elizabeth Milna. Butuh waktu hampir setahun bagi para penyidik untuk melakukan penangkapan. Tapi penyelidikan itu hanyalah permulaan. Yang terjadi selanjutnya adalah pertarungan di pengadilan yang berakhir dengan hukuman yang mengejutkan. Saat itu tanggal 11 November 2022, kita berada di Sanford, Florida, sebuah kota. Sekitar 30 menit di utara Orlando. Tepat sebelum tengah malam, seorang petugas dari Departemen Kepolisian Sanford sedang melakukan patroli rutin di dekat Coastline Park. Saat itulah petugas menemukan seorang wanita yang tidak sadarkan diri di dalam sebuah Nissan Jadi abu-abu. semua pintu tertutup, kecuali pintu depan yang tidak terkunci. Ya, menurut saya kepribadiannya yang terbaik. Siapa orang pertama yang mendatanginya? Saya tidak tahu berapa lama siapapun menahan para tentara. Oke. Dia di mana? Di mana? Dia ada di bawah sana. Oke. Dan memang ada saat dia tiba di sini. Ya, kurasa itu belum pasti. Tidak ada siapa-siapa di sini. Di taman Mereka tidak ada mendekatinya. siapa-siapa. Kupikir mobilnya menyala. Jadi kita tidak tahu kapan itu terjadi. Petugas mencatat dalam laporan mereka saat pertama kali tiba, mobil dalam keadaan menyala dan semua jendela tertutup kecuali jendela sisi pengemudi. Menurut dokumen pengadilan yang kami peroleh, kutip, ada darah di tanah di sebelah pintu penumpang belakang sisi pengemudi dan darah di bagian luar pintu sisi pengemudi. Di kursi pengemudi kendaraan tersebut terdapat seorang perempuan kulit putih yang tidak dikenal. Kursinya direbahkan ke belakang dan perempuan itu tidak berespons akibat luka tembak yang tampak jelas. Ada darah dan sesuatu yang tampak seperti rambut milik korban di pintu sisi pengemudi yang berlumuran darah. Sebuah tas kecil terlihat di lantai depan penumpang dan setelah diamati lebih dekat, petugas yang membuat pernyataan tertulis ini melihat sebuah perangkat seluler berwarna ungu di antara kaki korban. Korban diidentifikasi melalui SIM-nya sebagai Kaylin Fiang, berusia 18 tahun. Dokumen pengadilan menyatakan, kutipan, satu selongsong peluru 9 mm ditemukan di tanah di luar kendaraan dekat pintu penumpang belakang sisi pengemudi. Selanjutnya dinyatakan, berdasarkan keseluruhan situasi di TKP, tidak tampak bahwa ini adalah hasil dari sebuah perampokan. Sekitar pukul 1 pagi, petugas diberitahu bahwa salah satu teman Kaylin baru saja tiba di lokasi untuk mencarinya. Saya penyelidiknya. Oke. Saya tidak yakin tentang apapun yang sedang terjadi. Tapi kamu datang ke sini. Dan kamu hanya ingin membicarakan temanmu. Oke, jadi Jadi ini ada hubungannya dengan dia. iya, ya Tuhan. Kamu lagi teleponan. Bisa nggak berhenti dulu? Aku nggak lagi teleponan. Oke, kamu bawa KTP-mu sendiri. Soalnya kamu suka identifikasi diri kalau kamu... Oke, nggak. Aku nggak bawa karena aku tadi buru-buru keluar rumah soalnya aku merasa ada yang nggak beres. Ini mantanmu. Ini mantanmu. Bukan, ini ayahku. Aku memang punya SIM dan identitas. Maksudku, aku punya SIM dan SIM-ku. Ya, ayo kita cari nama belakang orangnya. Christine Simon. Simon membagikan beberapa detail yang mengubah segalanya. Dia mengungkapkan bahwa Kaylin tidak berada di Coastline Park secara kebetulan. Dia ada di sana untuk bertemu dengan seseorang. Kamu benar-benar menemukannya di sini. Aku perlu menanyakan beberapa pertanyaan padamu. Jadi sebelum kamu panik atau apapun, penting untuk tetap fokus. Tolong. Tolong jangan tembak. Oke, jadi tarik napas dalam-dalam. Semua yang kamu katakan padaku benar-benar berguna bagi kami untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kapan terakhir kali kamu berbicara dengannya? Dan siapa namamu? Siapa nama temanmu? Nama temanku Kaylin Fiang. Oke. Dan kapan terakhir kali kamu berbicara dengannya? Atau apakah itu lewat telepon atau pesan teks? Oke, aku akan memberitahumu persisnya. Aku akan menunjukkannya padamu. Terakhir kali aku berbicara dengannya adalah jam 7.08. Simon ketuk 1, terima kasih. Baiklah. Dan percakapannya tentang apa? Boleh aku lihat? Oke, dia baik-baik saja. Jadi dia punya seorang putra. Ya, oke, jadi dia punya seorang putra. Dia pindah karena ada situasi yang sedang terjadi. Di mana dia hamil sama orang lain, entahlah. Dan dia juga punya perempuan lain yang punya anak darinya. Lalu dia terlibat dengan seseorang yang sudah punya anak, oke? Ya Tuhan. Aku nggak bisa, nggak mungkin. Maaf banget. Ini nggak apa-apa, maaf banget. Oke. Jadi, dia akan mengantarkan putranya ke rumah ayah bayi pertamanya. Dia ada orang lain yang tahu bahwa aku, pacarku, karena aku sedang menelpon dengannya. Dan dia sangat-sangat, oke, ceritakan padaku, jadi kamu bicara dengannya. Percakapannya tentang apa? Oke, percakapannya adalah dia memberitahuku, dia akan bertemu dengan ayah bayi nomor 2. Namanya Donovan, oke. Dan dia akan, maksudmu ayah bayi nomor 2, bukan ayah dari bayi itu. Bukan ayah dari putranya yang sekarang, oke, bukan ayahnya.
Apakah dia sedang hamil? Iya. Oke, sudah berapa bulan? Dia tidak terlihat besar, jadi dia hamil 13 minggu. Jadi dia akan bertemu dengan ayah bayi itu. Dia akan bertemu dengan ayah dari anak yang sedang dikandungnya. Benar. Oke. Dan siapa namanya? Donovan. Penyidik mengidentifikasi Donovan sebagai Donovan Faison. Dia diyakini sebagai ayah dari anak yang sedang dikandung Kaylin. Petugas mencatat dalam laporan mereka bahwa alamat yang tertera miliknya tidak terlalu jauh dari lokasi kejadian. Dia tidak bersikeras untuk bertemu. Tapi aku tidak mau bilang dia seperti aku akan pergi menemuinya. Aku justru lebih ke jangan Kaylin. Menurutku kamu sebaiknya telepon saja dia. Maksudku kalian sebaiknya bicara lewat telepon saja bla bla bla. Jadi apa dia pernah jadi teman Facebook? Tidak, setauku tidak. Apa kamu pernah pacaran sama dia? Tidak, setauku tidak. Ini ibuku, boleh aku angkat? Dan dia baru saja memberitahu. Jadi, aku punya anggota keluarga dekat yang baru saja melahirkan. Sebenarnya, sejak jam 10 atau 11, aku sudah bersama keluarga dekat ini. Jadi, itu aku nggak suka bicara sama dia karena dia marah-marah ke Matt dan berhasil dapat jalan masuk. Orang ini? Enggak, aku melihat dia dengan wajah sabar. Mungkin mereka melakukan hal yang sama selama 5 jam. Ternyata, itu Cloud yang sama seperti ibunya, memeknya. Dia baru saja bilang kalau ibu dan ayah tidak menjalani hidupnya. Bukan, sekarang bukan. Nenek adalah. Ya, punya itu mungkin tidak benar kan? Karena aku tahu itu sebuah notifikasi. Itu alamat Cloud yang sama, tapi dia tidak tahu. Jadi, kurasa mereka harus mencoba mencari alamatnya. Kamu lihat itu di David kan? Itu Cloud yang sama, benar? Itu sudah larut malam. Aku tidak punya firasat apa-apa saat melempar bola ini. Aku benar-benar sudah selesai. Maksudku, lidahku dingin. Donovan. Tapi wajahnya terlihat familiar. Aku ingin melihat lagi, tapi aku tidak mau melihat story sialannya. Aku mengerti maksudmu. Iya, itu lucu banget waktu benar-benar melihatnya. Donovan? Bisa kamu screenshot sebelum dia hapus? Mungkin saja dia akan menghapusnya. Aku sudah kirimkan pesannya ke kamu. Benar kan? Selama penyelidikan, detektif meninjau iCloud Kaylin. Pada tanggal 10 November, sehari sebelum pembunuhannya, Kaylin mengirimkan tangkapan layar kepada Simone tentang panggilan tak terjawab dari akun dengan nama pengguna Global Kids. Pesannya dikabarkan berbunyi, hanya ingin bicara. Kaylin membalas melalui Instagram dan berkata, kita bisa bicara, aku hanya tidak mau berdebat denganmu. Penyelidik memastikan bahwa akun Instagram Global Kids adalah milik Donovan Faison. Jadi, mari kita beralih ke tanggal 16 November 2022 ketika penyelidik mengunjungi Donovan di apartemennya. Apa kabar? Tunggu sebentar, bolehkah aku melepas? Tunggu sebentar, bolehkah aku melepas celanaku sebentar? Celana sebentar ya. Baiklah, yang akan kita lakukan adalah kita akan keluar sebentar dari sini. Kita jauhkan kamu dari semua ini. Tenang sayang, kamu baik-baik saja. Kamu mau aku duduk di mobil? Enggak, aku nggak peduli. Aku cuma bersihkan, aku bahkan belum Aku sempat benar-benar bersihkan. serius. Baiklah, sini. Semuanya di sini, aku akan bekerja keras. Tidak. Kita hanya akan bicara sebentar di sini. Aku tahu tidak ada yang mengambil foto aku. Kamu ngerti maksud aku? Karena aku tahu, setiap orang itu berbeda. Mulai mengambil gambar. Aku sudah tahu caranya. Dan aku suka bilang, apakah kamu... Duduk Tapi di dalam tombol. mobil. Karena aku tidak ingin Ya. orang-orang mendengarkan. Ya. Itu yang aku maksud. Karena aku nggak mau orang-orang mendengarkan. Ya, itu yang aku maksud. Boleh aku menunggu? Sebentar saja. Aku nggak peduli kalau kalian masuk ke sana. Aku cuma mau bersihin diri. Kita punya kamar mandi di sana. Maksudku, Aku nggak pakai sepatu. Aku bisa kasih kamu sepatu kalau mau. Nih. Kamu mau, ya, dia Iya, mau ke sana. Aku punya Crocs. Itu maksudku. Tunggu sebentar, tunggu di sini. Lalu aku akan ambilkan Crocsmu. Dan setelah itu kita akan cepat-cepat membawamu ke sini. Lalu kita akan segera membawamu ke kantor polisi. Oke, setuju? Tunggu. Kalian mau bicara denganku? Oh iya, aku duduk di sini saja. Aku hanya tidak mau. Kau tahu, semua orang mengambil foto. Mengerti? Ya, lebih baik. Duduk di mobil, lebih nyaman. Ya, tidak masalah kalau aku kirim yang pertama. Depan, belakang, tidak masalah. Baiklah, kalau begitu biar aku duluan ya. Jadi kamu maaf, cepat. Oke, jadi ayo kita ke mobil. Yang mana? Beberapa dari Oke. mereka. Baiklah. Yang ini. Apa? Yang mana nih? Jadi, pertama-tama, saya adalah penyelidik dokter. Gear Nettles. Dan terima kasih karena Anda tahu, sudah datang untuk berbicara dengan kami. Saya yakin Anda tahu, ada banyak hal yang ingin saya bicarakan dengan Anda, dan tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Anda bilang tidak ada yang perlu dikhawatirkan? Oh, karena senjata diarahkan ke saya dan segala macam. Apa tadi itu? Saya bilang, saya keluar. Senjata semua diarahkan ke saya dan segala macam. Tidak ada yang punya apa-apa. Di mana mobil? Kamu sudah memindahkannya? Oke, maaf. Para penyelidik berbicara dengan Donovan di dalam mobil patroli, dan dia tampaknya tahu persis mengapa mereka ingin berbicara dengannya. Jadi, menurutmu, kenapa kami ada di sini? Karena orang-orang telah menyebut-nyebut nama saya terkait apa yang terjadi. Oke, apakah kamu sedang membicarakan tentang gadis yang ditemukan di taman? Iya. Oke, jadi coba ceritakan, kenapa orang-orang menyebarkan namamu seperti itu? Karena aku dan dia, dulu kami pernah punya semacam hubungan. Oke, maksudnya itu hubungan pertemanan atau hubungan seksual? Hubungan seksual. Oke, sudah berapa lama kamu mengenalnya? Ceritakan saja semua yang kamu tahu tentang dia. Aku tidak tahu soal kamu dan dia bersama. Ya, kami hanya punya hubungan seks sebentar saja, itu saja.
Jadi dia Pada hanya dasarnya seseorang iya. saja. Kamu hanya nongkrong bareng saja. Kapan terakhir kali kamu melihat dia? Sepertinya sekitar sebulan yang lalu. Tidak 100% yakin. Mungkin beberapa minggu, mungkin sebulan. Oke, aku tidak tahu. Aku tidak ingat. Kapan terakhir kali kamu benar-benar berbicara dengannya? Maksudku, entah lewat pesan teks, telepon, aku atau tidak apapun. tahu. Ya, kalau kamu harus menebak, Mungkin di awal Oktober. oke. Iya, sekitar awal Oktober. Menurut cerita Donovan, hubungan seksualnya dengan Kaylin berakhir hanya karena dia sudah tinggal dengan wanita lain, yaitu pacarnya. Apa yang terjadi sehingga hubungan seksual kalian itu berakhir? Kami berhenti karena apa? Kami berhenti karena dia, karena itu pacar saya. Jadi kamu tahu. Jadi kamu tahu. Memiliki kesempatan. Ya. Jadi mereka, ya. Saya cuma bilang, ya saya berhenti berurusan sama dia karena kamu tahu, dia mulai ngechat cewek saya dan lalu dia bilang, Kamu kamu tahu tahu ya kita sering ketemu, bla bla bla. Jadi aku sama cewekku jadi ribut. Dia akhirnya pindah dan itu sebenarnya yang membuat semuanya berhenti. Siapa yang akhirnya pindah? Dia. Iya, melihat Jadi dia marah situasi sama kita di kamu. kota. Iya, di sekitar Kenapa dia sini. pindah? Karena dia tahu kalau aku dan dia punya hubungan seksual. Jadi dia marah, dia bilang, aku pergi dari sini. Ya, tapi kemudian dia kembali keesokan harinya. Dia hanya ingin menenangkan dirinya, menenangkan pikirannya. Kapan dia mengetahuinya? Apakah itu seperti... Itu sekitar bulan Agustus. Bagaimana dia mengetahuinya? Bagaimana? Dia mengetahuinya? Bagaimana dia mengetahuinya? Aku pikir dia tahu lewat TikTok atau sesuatu seperti itu. Aku tidak Beberapa tahu. dari mereka, salah satu temannya atau semacamnya mengatakan sesuatu. Kapan kamu bertemu Kaylin? Dan bagaimana kamu bertemu Kaylin? Bertemu dengannya melalui... Instagram. Oke. Lalu kalian mulai ngobrol gitu. Iya, kami mulai ngobrol ya. Lewat pesan langsung atau nomor telepon. Kalian tukeran nomor telepon nggak? Enggak, kami nggak pernah punya nomor telepon satu sama lain. Oke. Kita nggak? Kita nggak pernah sampai sejauh itu. Oke. Dan apa? Apa? Jadi kami baru mulai ngobrol di Instagram dan kami Meta. hanya sedikit, cuma saling goda. Jadi beritahu aku, kenapa orang-orang berpikir dan menyebut namamu dalam kaitannya dengan kamu tahu apa yang Karena terjadi mereka pada tahu. hari Jumat? Karena mereka tahu bahwa dulu kami sering saling menggoda. Tapi aku tahu, aku bukan satu-satunya orang yang dia. Jadi itulah kenapa aku sebenarnya tidak terlalu peduli. Aku tahu dia sering cerita tentang ayah dari anaknya yang marah. Dia sering memohon agar dia berhenti bicara dengan cowok lain dan semacamnya. Serius? Oke. Jadi menurutmu, sudah berapa lama kamu benar-benar mengenal Kaylin? Maksudku, dari pertama kali kamu mulai ngobrol sama dia sampai kamu berhenti ngobrol sama dia. Menurutmu itu berapa bulan? Atau tahun? Atau gimana? Aku nggak tahu. Iya, aku nggak tahu. Apa? Itu sekitar setahun yang lalu, 6 bulan yang lalu, kamu baru saja bertemu dia. Baru-baru ini, Aku berapa bertemu lama dia semua ini sekitar berlangsung? waktu itu. Setahun. Oke. Jadi itu tidak lama sama sekali. Maksudmu begitu kan? Dan sudah berapa lama kamu bersama... Maksudku hampir 2 tahun. Oke. Dan kalian baru saja punya bayi. Iya, Selamat ya. Laki-laki atau perempuan? perempuan. Perempuan. Oke. Kamu kasih dia nama apa? Bagus. Dan dia ada di sana bersama. Dia ada di sana. Iya, dia ada di sana. Bagaimana? Apakah dia juga? Berapa umur dia sekarang? Sebulan dan sekitar 2 minggu. Wah, dia masih bayi kecil. 3 bulan. Seperti Seperti yang aku bilang, aku menghargai kamu mau bicara denganku. seperti Maksudku, datang dan bicara denganku. Aku tahu ini seperti... kelihatannya agak seperti. Iya. Kamu tahu kan ya, datang ke sini. Kita harus melihat segala sesuatu dan semua orang yang terlibat dengannya. Dan jelas seperti, kamu tahu, kamu datang ke sini secara sukarela dan Ya, mencoba aku memang ingin membersihkan namamu. namaku. Itu Orang-orang bagus, menyuruhku kamu untuk tahu. mendatangi orang-orangnya. Aku tidak tahu. Aku tidak kenal siapapun dari orang-orangnya. Aku juga tidak Oke. suka. Aku tidak benar-benar kenal dia sedekat itu. Iya, jadi maksudmu ingatkan aku lagi. Kapan terakhir kali kamu benar-benar Aku bicara tidak tahu dengannya? kapan Apakah terakhir kali itu dan sebenarnya. gimana? Seperti, apakah itu selalu lewat? Langsung, Pesan. oh itu memang begitu. Biasanya lewat DM. Oke, terakhir kali kamu bicara, kayak apakah itu berakhir dengan baik atau dengan buruk? Itu Seperti berakhir gimana orang-orang? dengan, menurutku, dengan cukup baik. Kayak kami berdua tahu. Kayak kamu tahu Oke, kami kayak- berdua. Tahu kami berdua punya anak atau apalah. Iya, Oke. Apakah kamu tahu kalau dia sedang hamil? Ya, aku tahu kalau dia sedang hamil. Bagaimana kamu tahu? Dia yang memberitahuku. Dia yang memberitahuku. Bahwa dia hamil lewat. DM. Oke. Dan kapan dia memberitahumu aku hamil atau apakah dia mengira itu adalah bayimu? Dia bilang itu anakku, lalu dia bilang itu bukan anakku.
Dan saat itu, aku cukup yakin itu bukan anakku. Jadi aku waktu itu... Aku cukup yakin itu bukan anakku. Jadi aku nggak terlalu khawatir. Oke, nah apakah dia meminta sesuatu darimu? Atau apakah kamu mengatakan sesuatu seperti tentang kehamilannya? Atau apa yang sebaiknya dia lakukan? Atau ada saran untuknya? Ada sesuatu tentang aborsi. Tapi cuma itu saja. Itu saja yang akan aku katakan soal itu. Jadi kalau dia melakukannya, ya dia melakukannya. Kamu tahu, aku sudah punya anak. Iya, Punya satu lagi. kalau begitu, iya. Biarkan saja begitu. Kamu tidak mau semua itu kan? Itu terlalu banyak anak. Maksudku, kalau aku punya anak lagi, aku punya. Iya, Iya. kamu tidak mengira itu milikmu. Oh, karena aku tahu kamu dia terluka. main-main dengan orang lain. Sekarang, ingat tadi ketika Simone bilang Kaylin seharusnya bertemu dengan Donovan di Coastline Park? Nah, di depan detektif, Donovan mengaku dia belum pernah ke Coastline Park sejak masih kecil dan bahkan mengaku punya alibi pada malam pembunuhan Kaylin. Tapi kami mungkin hanya bertemu 2 kali, 3 kali, mungkin seperti itu. Aku benar-benar tidak ingat. Oke. Dan kemudian ketika ini, aku sama sekali tidak mengenalnya. Dia tidak mengenalnya, tapi dia tahu tentangnya. Oke, apakah mereka pernah bertemu langsung? Enggak, mereka sebenarnya belum pernah saling bertemu. Oke, jadi apakah Ciara pernah mengirim pesan langsung ke dia? Apakah mereka pernah ngobrol secara online? Saya cukup yakin mereka memang pernah ngobrol online. Saya rasa Kailin yang mengirim pesan ke dia. Tapi kemudian Sierra langsung menanyakan beberapa pertanyaan. Dan itu bukan seperti sebuah perdebatan. Mereka hanya ngobrol saja. Saya rasa dia memberitahu bahwa dia sudah hamil. Bisa jadi anak saya. Kurang lebih seperti itu. Tapi terakhir kali kamu benar-benar nongkrong bareng dia. Menurutmu itu bulan apa? Karena aku tahu kamu bilang kamu gak ingat, tapi... Kayak, itu baru-baru ini nggak? Enggak, itu sebenarnya nggak baru-baru ini. Aku juga nggak terlalu tahu. Maksudku mungkin Oktober, mungkin sebelum Oktober. Oke. Maksudku akhir Oktober. Bukan, awal Oktober. Kamu tahu temannya Simon? Kamu tahu tentang Simon? Itu salah satu temannya. Ya, Jadi aku kenal Mon Simone. juga kurasa dia teman dekat. Jadi kurasa sebagian besar temannya mengira kalau kamu seharusnya menghabiskan waktu bersama dia pada hari Jumat. Tidak, aku tidak menghabiskan waktu dengannya. Aku bahkan tidak bertemu dengannya. Oke, apa kamu memang seharusnya bertemu dengannya? Tidak, aku memang tidak seharusnya bertemu dengannya. Aku memang tidak seharusnya melakukan apapun dengannya. Kami tidak pernah membicarakan soal bertemu, sama sekali. Lalu, di mana kamu pada hari Jumat itu? Di sini, menjaga anak, oke. Pacarku, dia pergi ke Orlando. Jadi kamu di sini bersama bayi itu? Iya, aku di sini bersama bayi itu. Pada hari Jumat? Jumat malam. Oke, Jumat malam, sepanjang malam. Iya, kira-kira sejak aku pulang kerja. Kamu kerja di mana? Di sana, di Barry. Daberry. Iya. Jam berapa biasanya kamu berangkat kerja? Masuk shift pagi atau? Sekitar seperti biasanya sekitar 10. Di pagi hari? Iya. Kamu pergi kerja? Iya. Lalu jam berapa kamu pulang ke rumah? Mungkin sekitar... Pada hari Jumat, jam berapa kamu pulang ke rumah? Saya tidak ingat jam berapa saya pulang ke rumah. Biasanya kami masih di sana. Kadang-kadang kami tinggal lebih lama, kadang-kadang tidak. Tapi kira-kira jam berapa kamu pulang ke rumah? Jam berapa mereka pulang ke rumah? Mungkin jam 5? Sekitar jam 5. Oke, lalu apa yang kamu lakukan setelah kerja? Apa yang aku lakukan setelah kerja? Apa yang aku lakukan setelah kerja? Aku pergi ke rumah ibuku selama mungkin 1 atau 2 jam. Lalu langsung kembali ke sini. Di mana ibumu tinggal? Di daerah sana. Seperti di komunitas Goldsboro. Oke, kamu tidak tahu alamatnya. Saya tahu. Apa alamatnya? Apakah itu sesuatu yang harus saya berikan kepada Anda? Saya hanya Oh, bertanya. saya memang hanya tidak ingin tahu. memulihkan Saya nama tidak baik mau Anda. memberikan. Aku tidak akan bicara Ya, denganmu. saya tahu. Ibu, Tidak, apakah kamu Aku jika hanya, kamu itu tahu, terserah kamu, aku kamu hanya tahu. ingin memastikan. Kamu tahu, semuanya Aku cocok. sedang Jadi aku itulah bersama sebabnya aku ibuku. bertanya. Aku di rumah ibuku dan mereka Oke, bisa mari kita lihat. memperjelas itu. Bagus. Ya, itulah yang sedang kami coba lakukan. saya sudah tahu, saya tahu. Oke. Dan kemudian saya di sini. Jadi, saya di kamu sini, bersama saya ibumu yakin. sebentar, Ya, sepanjang ya? waktu itu mungkin sekitar jam 8:30. Saya tahu saya sudah di sini sekitar jam 8. Oke. Dan kemudian setelah itu aku di sini sepanjang. Jadi Hanya kamu pergi aku dan bekerja, bayinya lalu kamu saja. pergi bekerja ke rumah ibumu. Ke rumah ibu lalu kembali ke sini. Dan kamu cukup yakin sudah kembali ke sini sekitar jam 8.30. Aku tahu pacarku perjelas. Oke. Jadi pacarmu ada di sini menunggumu. Ya, Hanya dia ada di kamu sini. dan pacarmu. Bayi, leather. Ya, hanya Jadi kami ketika yang tinggal kamu bersama. pulang, kamu mulai menjaga bayi itu. Lalu pacarmu pergi atau bagaimana? Ya, dia pergi keluar, dia pergi bersama temannya datang menjemput dia dan mereka pergi ke klub.
Oke. Jadi malam itu kamu hanya jadi pengasuh bayi? Ya, aku sedang mengasuh anak. Sekarang, mungkin ini adalah saat yang tepat bagi Donovan untuk menunjukkan pesan-pesan yang dia kirim ke Kaylin kepada detektif, menjelaskan bahwa dia tidak bisa menemuinya di taman. Tapi Donovan mengakui bahwa dia telah menghapus semua pesan mereka. Kamu bilang kamu punya nomornya, tapi kamu tidak punya nomornya. Tidak, aku sama sekali tidak punya nomornya. Aku tidak pernah punya nomornya. Dia juga tidak pernah punya nomorku. Tapi kamu follow dia di Instagram. Iya. Oke. Dan lalu kamu cuma DM. Apakah kamu bersedia menunjukkan seperti terakhir kali kamu bicara dengannya di... Oh, aku tidak punya Seperti kita Seni? atau Miss. Pesan. Oke, apa yang terjadi pada mereka? Sudah aku hapus. Itu sejak terakhir kali aku berhenti bicara dengannya. Oke. Apakah itu karena aku di sini? Seperti dia. Dia melihatnya, dia akan bilang, oh kenapa? Kamu masih simpan nomornya di ponsel. Baiklah, Dia akan bilang, aku "Baiklah, hapus. akan aku Dadada. hapus." Aku rasa, aku nggak tahu apakah dia memblokirku. Aku tahu dia sempat memblokirku. Lalu membuka blokir supaya dia bisa melihat storyku. Dan kemudian membuka blokirku. Jadi aku nggak ingat apakah saat itu dia memblokirku atau tidak. Dan apakah kamu punya senjata di rumah? Aku nggak punya senjata apapun. Oke. Apakah kamu pernah membawa senjata? Punya izin membawa senjata Enggak, tersembunyi Morgan. atau Paling jauh semacamnya? cuma bibigan. Paling jauh cuma bibigan. Oke, BB gun saja. Apakah Sierra punya senjata apapun? Dia nggak punya senjata apa-apa. Oke, aku cuma tanya saja. Dan seperti yang sudah aku bilang, terima kasih lagi Oh iya, sudah mau bicara tidak denganku. masalah. Ada lagi yang menurutmu harus aku ketahui? Tidak, tapi aku benar-benar ingin membersihkan pantatku. Masih kepikiran soal Kamu itu. masih Aku memikirkan benar-benar- itu. Itu yang aku maksud. Oke, aku mengerti. Jadi kamu sedang di toilet suatu hari. Aku sedang di toilet, yang kudengar hanya bum bum. Jadi dia bilang Oh, polisi, oke. polisi. Aku tidak akan, kau tahu, mencoba bersembunyi. Aku keluar. Aku benar-benar hanya ingin membersihkan pantatku. Iya. Aku memang sedang di toilet. Aku benar-benar baru saja duduk di toilet. Oke, itu menyebalkan. Maaf, kami menelponmu saat kamu sedang di toilet. Tapi seperti yang aku bilang, aku benar-benar menghargai kamu mau bicara denganku. Dan aku hanya ingin, kamu tahu, menjauhkanmu dari... Maksudku, itu sebabnya kami menawarkan untuk pergi ke Pizza Hut. Karena kamu tahu, orang-orang selalu memperlakukannya begitu. Kamu tahu, aku sebenarnya sudah tahu. Tapi aku hanya tidak ingin itu tersebar di Instagram. Asal aku bisa membersihkan nama baikku. Jadi ponselmu, kamu bilang, seharusnya tidak ada pesan antara kamu dan Destiny. Maksudku, maaf, bukan Destiny, Kaylin. Karena kamu sudah menghapusnya. Iya, sudah aku hapus. Oke, apakah kamu punya foto kalian berdua atau foto dia? Aku tidak punya foto dia atau foto bersama. Aku tidak punya apa-apa tentang dia. Jadi kalau kita melihat ke ponselnya, karena kamu sudah menghapus punyamu, aku tidak akan melihat di pesan langsungnya bahwa kamu baru-baru ini berbicara dengannya. Itu akan terlihat sudah lama sekali, karena kamu tahu kita punya ponselnya. Ya, aku cukup yakin kamu memilikinya. Oke, jadi pada dasarnya ya kita memang punya, karena jelas dia memang punya ponsel. Jadi intinya, kita tidak akan melihat kamu mengirim pesan atau apapun padanya. Dia tidak melihat aku dan dia saling berkirim pesan. Oke. Jadi, apakah Donovan mengatakan yang sebenarnya? Menurut apa yang ditemukan detektif selama penyelidikan mereka, jawabannya adalah tidak. Dokumen pengadilan menyatakan pada tanggal 22 November 2022, petugas yang membuat pernyataan ini berbicara dengan Lyra Wen, teman Kaylin, yang menyatakan bahwa dia sangat dekat dengan Kaylin. Lyra menyatakan, pada tanggal 14 September 2022, Kaylin memberitahu Donovan bahwa dia hamil anak Donovan. Respons Donovan adalah aborsi. 11 November 2022, Lyra berbicara dengan Kaylin saat dalam perjalanan ke Tallahassee, dan dia mengatakan bahwa dia akan bertemu dengan Donovan nanti hari itu. Salah satu teman Kaylin yang lain tampaknya juga memverifikasi informasi yang sama. Menurut surat perintah penangkapan Donovan, Kaylin memberitahu Marimar bahwa Donovan terus-menerus memintanya untuk melakukan aborsi ketika dia mengetahui Kaylin hamil. Pada hari Kaylin melakukan USG, dia memberitahu pacar Donovan, Sierra, bahwa dia sedang hamil. Ini terjadi beberapa hari sebelum pembunuhan. Donovan meminta untuk bertemu dengan Kaylin, dan dia mengatakan bahwa dia ragu-ragu. Namun, Donovan baru ditangkap beberapa bulan setelah pembunuhan Kaylin. Pada tanggal 7 Desember 2022, detektif mengambil data dari ponsel Donovan. Pada tanggal 8 November 2022, jadi 3 hari sebelum pembunuhan Kaylin, Donovan mengirim pesan teks kepada seorang teman yang dikenal sebagai Woody. Dalam pesan tersebut, Donovan menulis, "Bro, cewek ini baru saja mengirimiku foto USG bayinya dari dokter." Woody membalas, "Enggak." Donovan membalas, "Dia harus dikeluarkan, bro." Berkas tersebut kemudian menyatakan, berdasarkan pesan teks ini, petugas yang membuat pernyataan ini mengetahui bahwa Donovan Faison sangat tidak senang karena Kaylin telah mengirimkan foto USG bayi mereka. Donovan memberitahu Woody bahwa dia akan menghapus Kaylin dan semuanya sudah berakhir untuknya. Lalu dia bersumpah di atas makam saudaranya bahwa dia akan benar-benar menghapus Kaylin dan tidak akan menyisakan apapun. Terakhir, Donovan memberitahu Woody bahwa dia begitu marah sampai-sampai dia meninju dinding hingga berlubang, sesuai dengan lubang yang petugas yang membuat pernyataan ini lihat di dinding rumah saat pelaksanaan surat perintah penggeledahan di apartemen Donovan. Tapi dengarkan ini, Donovan baru ditangkap pada 29 Agustus 2023, beberapa bulan setelah pembunuhan Kaylin. Dia ditangkap atas 2 tuduhan pembunuhan feloni, 1 tuduhan untuk Kaylin dan 1 tuduhan untuk anak yang belum lahir. Namun tuduhannya akhirnya dinaikkan menjadi pembunuhan berencana tingkat pertama. Donovan diadili pada Oktober 2025 dan juri Seminole County memutuskan dia bersalah atas pembunuhan tingkat pertama. Pembunuhan berencana dengan senjata api, membunuh anak yang belum lahir dengan melukai ibunya menggunakan senjata api hingga menyebabkan kematian, serta pembobolan kendaraan dengan penyerangan atau pemukulan menggunakan senjata api hingga menyebabkan kematian.
Karena beratnya kejahatan ini, Donovan juga menghadapi kemungkinan hukuman mati. Pada tanggal 30 Oktober 2025, juri memberikan rekomendasi hukuman mati dengan suara 11-1. Pada tanggal 5 Desember 2025, Hakim Donna Gerner menjatuhkan hukuman mati kepada Donovan Faison. Catatan pengadilan daring dengan Departemen Pemasyarakatan Florida menunjukkan bahwa dia saat ini dipenjara di Lembaga Pemasyarakatan Union di Rayford, Florida. Terima kasih telah menyimak episode Inside the Crime kali ini. Saya Elizabeth Milner dan kita akan bertemu lagi di sini besok dengan kasus lainnya.